Jadi sampai mana tadi? Oke, sudah ya, fokus lokasi. Boleh diterusin Mas? Ini kayaknya udah agak kelewatan. Kemudian yang ketiga, kita konsolidasi manajemen. Manajemen tadi karena sudah bergabung petaninya, sudah bergabung lokasi lahannya, kemudian juga manajemennya. Dari hulu sampai hilir. Jadi diharapkan petani itu mengkonsolidasikan manajemen usahanya dia, mulai dari input, proses, dan output. Dari output sampai dari istilahnya dari pasca panen sampai dari mulai panen on farm sampai off farm, dari mulai budidaya, panen sampai pasca panen. Semua itu petani mengendalikan gitu. Kalau selama ini misalnya ya, petani itu hanya usaha nanem aja gitu, budidaya saja gitu. Setelah budidaya dijual, embuh karepmu gitu. Nah sementara kan setelah dijual itu kan kalau kita diproses itu kan nilai tambahnya ada di situ. Nah diharapkan dengan koperasi petani ini petani mengolah dulu gitu, tidak hanya sekedar menjual primernya saja, mengolah dulu meskipun mungkin barangkali dalam bentuk primer, kemudian kalau sudah agak lebih advance dengan teknologi yang mereka miliki, semakin berkembangnya usaha mereka, maka kemudian pengolahannya akan bisa menjadi lebih advance, itu akan lebih baik. Nah semakin pengolahannya semakin tinggi kan semakin besar nilai tambah yang akan diperoleh. Nah berarti pendapatan yang akan diterima juga lebih baik. Nah kemudian petani itu kemudian bermitra dengan pelaku usaha lain yang eksternal, maka itu akan terjalin. Nah, kemudian yang keempat adalah kemitraan. Kemitraan itu maksudnya tadi petani secara internal sudah berkonsolidasi semua dari hulu sampai hilir dan sudah bersama-sama juga dengan petani-petani yang lain, kelembagaannya juga sudah kuat, maka kemudian dia bermitra dengan pelaku usaha yang lain dari eksternal. Nah, inilah prinsip pengembangan untuk korporasi petani. Nah, ditransformasi kelembagaan petani menjadi korporasi petani, ini yang lanjut Mas. Nah di sini ada transformasi manajemen, yaitu baik manajemen organisasi dan juga manajemen ini adalah konsep yang dikembangkan Kementerian Pertanian dan manajemen usaha tani. Operasi tapi sudah punya mitra dan sebagainya, sudah kuat, input sampai proses dan outputnya kuat, dia bilang salah satunya karena ada orang yang ngurusin khusus manajemen usahanya. Jadi strukturnya jelas. Sementara saya yang ngurusin budidayanya aja, saya fokus di budidaya saja. Jadi memang ada pembagian pekerjaan gitu. Jadi memang tidak semuanya, kalau dulu ya satu orang kepala keluarga petani ya dia ngerjain semuanya, dia nggak mikir penjualannya. Tetapi ini ada pembagian, jadi emang strukturnya lebih kompleks, tetapi itu sangat membantu dalam mengembangkan usaha bisnisnya mereka. Jadi memang manajemennya sudah berpikir lebih profesional, lebih berbisnis, instead of hanya tradisional saja gitu, memikirkan untuk subsisten saja. Nah, ini rancangan kalau digambarkan memang agak kesannya ribet dan bagus ya kalau gambarnya ya. Tapi itu kurang lebih seperti itu. Ini kalau boleh saya bisa lihat di atas. Saya berdiri Bu. Izin lagi. Nah, ini adalah petaninya di sini. Ini petani bergabung menjadi Poktan dan Gapoktan. Kemudian ini pendukung-pendukungnya. Nah, ini adalah yang Gapoktannya nih. Di kami korporasi itu dia kan bermula kelembagaan petani dari Poktan, tumbuh menjadi Gapoktan supaya dia lebih besar. Kemudian Gapoktan dia berusaha bisa menjadi korporasi petani dan memang diharapkan di dalam pembinaan yang dilakukan Kementan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tentang pemberdayaan dan pemberdayaan petani itu adalah dia berbadan hukum. Diharapkan berbadan hukum, boleh memilih di Indonesia badan hukum yang dikenal itu ada 2, koperasi dan PT. Jadi petani monggo boleh memilih sesuai dengan kebutuhan mereka, boleh milih koperasi atau PT. Kenapa kami dorong untuk menjadi berbadan hukum? Karena kalau dengan berbadan hukum biasanya lembaga-lembaga terutama lembaga pembiayaan
sumber-sumber pembiayaan itu akan lebih memilih untuk yang lebih berbadan hukum. Artinya lebih jelas statusnya gitu. Tetapi tidak diharuskan. Kelembagaan ekonomi petani itu bisa berbadan hukum, bisa tidak berbadan hukum. Jadi monggo sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kapabilitasnya, kapasitas yang dimiliki oleh petani dan kelompoknya, dengan Gapoktannya dia mau bentuknya apa gitu. Jadi di sini kami beri Gapoktan atau koperasi. Saya mestinya tambahkan satu lagi bisa berbentuk PT, mohon maaf. Ini. Nah nanti kemudian ini secara internal sudah berkonsolidasi, kemudian dia bermitra. Di situ ada industri yang lebih besar lagi, ada juga dengan swasta, atau juga bermitra dengan ya asuransi, pembiayaan, litbang, regulasi, sertifikasi dan sebagainya. Kemudian baru bermitra menjual dengan ke pasar. Jadi ini gambarnya, saya nggak tahu bisa disebut ruwet atau simple. Tetapi pada prakteknya di lapangan itu beragam bentuknya. Jadi kalau kami kadang-kadang survei atau melihat perkembangan korporasi petani di beberapa lokasi sangat beragam dan kesimpulan kami adalah itu sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas petani beserta kelembagaannya dan kondisi sosial ekonomi di sekitar situ mau bagaimana bentuknya. Tetapi konsepnya tetap sama, konsolidasi petani, konsolidasi usaha, konsolidasi kelembagaan secara internal, memperkuat diri, baik itu bentuknya mau berbadan hukum, tidak berbadan hukum, bermitra dengan pelaku usaha yang lain, supaya dia punya kepastian pasar, kepastian permodalan, kemudian berusaha juga secara, kalau kita berusaha secara pasti, maka kemudian penjualan akan juga dengan pasti bisa dihitung. Kita bisa hitung kapan dijual, berapa yang dijual, dan berapa yang diperoleh. Kita akan peroleh pendapatan berapa, pendapatan kita meningkat, kesejahteraan meningkat. Maka itulah makna keberhasilan korporasi petani. 5 menit lagi. Oh baik, baik ini rasanya konsepnya sudah. Nah ini adalah, lanjut Mas kalau boleh. Nah ini sedikit saja, selintas ini nanti kita bisa berkembang dalam diskusi. Ini adalah 5 lokasi, yaitu di Demak salah satunya di Jawa Tengah, ini ada di Demak. Ini menjadi lokasi pilot project Kementerian Pertanian yang mulai di tahun 2020. Di Demak, ini satu, Demak ini adalah komoditasnya padi, kemudian Subang untuk ternak sapi, kemudian di Indramayu untuk ternak padi, Bandung untuk kopi, dan di Bandung ada 2, satu lagi untuk hortikultura. Yang Demak ini adalah kemitraan, ini tadinya petani berkumpul, bergabung, kemudian ini Demak, ini salah satu contoh korporasi petani yang terbilang berhasil. Jadi ini banyak sudah dikunjungi, barangkali Bapak Ibu yang dari Bapeda atau dari pembina sudah tahu, ini sudah Pak siapa ya, saya lupa namanya, Pak siapa, kebetulan saya bukan pembina untuk tanaman pangan gitu, jadi saya mendengar ceritanya dan kebetulan saya juga belum pernah ke sana. Kalau saya wilayah binaannya adalah Subang gitu, di sini di Demak ini, tapi ini salah satu dari cerita kelima pilot project, meskipun di tahun 2020 baru 5, tapi kemudian Kementerian Pertanian juga sudah mengembangkan beberapa korporasi petani yang lain juga di beberapa lokasi yang lain. Tapi yang kami tampilkan ini yang 5 yang pertama sejak diperintahkan di 2020. Dan cukup berhasil ini adalah yang Demak. Ini adalah Koperasi Citra Kinaraya. Sahamnya petaninya sudah 57,3%. Dia bermitra dengan PT Tasbiha Mulia Tani. Sahamnya 47%. Produknya beras, ada 6 jenis gitu ya. Profitasinya sudah cukup tinggi 5 ton per hektar gitu. Yang saya dengar perkembangannya, ini saking berhasilnya, itu banyak petani yang mau gabung di korporasi ini. Karena mereka sudah punya mitra pasar yang jelas, gitu. Banyak yang mau bergabung. Nah, kendalanya saat ini yang dihadapi oleh korporasi ini untuk berkembang adalah dengan bergabungnya banyak petani kan tentu saja akan banyak input gabah yang masuk, gitu. Dia butuh mesin yang besar. Nah, butuh mesin yang besar saat ini mesin yang dimiliki masih belum bisa menampung semua. Jadi akhirnya supaya nggak PHP itu yang petani yang pada mendaftar agak ditahan. Gitu. Mereka masih mencari modal untuk mengembangkan sarana produksinya, mesinnya, supaya bisa lebih banyak petani yang bisa bergabung. Jadi ini termasuk contoh yang
termasuk di Korporasi Petani yang cukup berhasil di Demak. Mohon maaf waktunya habis. Baik, kalau gitu itu saja dulu. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Ini saya tinggal, monggo bisa dipakai. Ini saya juga sampaikan cerita untuk masing-masing lokasi yang 5 itu. Meskipun kita juga punya banyak beberapa contoh korporasi petani yang lain yang cukup berhasil dan juga sedang dikembangkan. Baik, mohon maaf apabila kekurangan. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada moderator. Matur suwun, Bu. Masih Ibu Yulis Tiana. Ya, kan sebetulnya mungkin yang dari Demak juga hadir di sini, Bu. Jadi saya tidak tahu ya. Nanti karena beliau-beliaunya nanti akan masuk di sesi kedua. Dan pokoknya yang pagi ini adalah pembinaan saja. Apa yang mau Ibu sampaikan, sedangkan siang nanti adalah implementasi dan program-program dan mereka-mereka yang memang melaksanakan ada di sana. Ya. Baik. Selanjutnya kami persilakan kepada Bu Queen Siska Septiana, monggo silakan. Untuk program fasilitasi inovasi akar rumput dan fasilitasi usaha mikro, ya. Waktunya sama, kalau bisa 15 menit bagus, kalau sudah tidak bisa ya saya biarkan sampai 30 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyampaikan salam dari Bapak Direktur kami. Mohon maaf karena tidak bisa hadir pada acara pada pagi hari ini. Beliau ada acara di Jakarta. Beliau menugaskan saya dan juga nanti satu lagi rekan saya, Pak Safi Triwidodo, untuk acara pagi hari ini dan siang nanti. Baik, saya akan menyampaikan terkait dengan tujuan rapat kita pada pagi hari tadi yang sudah disampaikan. Kami dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, mungkin masih ada yang asing ya dengan BRIN. Karena memang kami masih baru Bapak Ibu, kami baru terbentuk kurang lebih hampir 2 tahun. Kami adalah gabungan dari beberapa badan litbang setara kementerian, yaitu Ristek, kemudian Batan, BPPT, LIPI, dan juga LAPAN. Jadi kami memang masih baru. Di sini kami sangat mendukung dari beberapa tujuan tadi yang sudah disampaikan. Salah dua sebenarnya program dari direktorat kami dari Direktorat Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Kementerian Lembaga Masyarakat dan UMKM. Semoga nanti di sini kami masih bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang mengambil apa istilahnya ya, kebijakan maupun UMKM-nya sendiri ya. Karena memang walaupun ini di akhir tahun, insya Allah nanti kami akan lanjutkan lagi program ini di tahun berikutnya. Jadi kami ada 2 program yang terkait dengan inovasi akar rumput, fasilitasi inovasi akar rumput atau grassroots innovation, dan juga fasilitasi usaha mikro kecil berbasis iptek. Silakan Mas. Lanjut lagi. Jadi apa yang dimaksud dengan fasilitasi inovasi akar rumput? Inovasi akar rumput ini merupakan penemuan yang dihasilkan oleh masyarakat dan juga secara individual maupun komunal. BRIN memang di tempat kami memang banyak periset dan peneliti Bapak Ibu. Kami berfokus pada inovasi dan riset. Hanya saja kami juga memfasilitasi tidak hanya di dalam institusi kami, tapi kami juga memfasilitasi untuk masyarakat yang biasanya pemenang Krenova seperti itu kalau dari Bapeda. Nah, itu punya inovasi-inovasi dari masyarakat sendiri. Nah, kami bersedia untuk memberikan fasilitasi, apa saja fasilitas yang kami berikan. Silakan Mas. Jadi fasilitas yang tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat. Maaf ya, nggak kelihatan ya di sana, kecil sekali. Nah, ini. Jadi kami bertujuan untuk fasilitasi dan pembinaan terhadap inovasi pada masyarakat akar rumput. Selain itu kami juga bertujuan untuk menumbuhkan komunikasi, kolaborasi antara stakeholder untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi masyarakat. Kemudian juga menghadirkan solusi bagi masyarakat sehingga dapat berdampak pada terjadinya nilai tambah produk jasa di masyarakat akar rumput.
juga menumbuhkan budaya inovasi di kalangan masyarakat. Bidang kegiatan yang kami fasilitasi antara lain adalah pertanian, pangan, perikanan, perkebunan, peternakan, pariwisata, energi, teknologi informasi, dan juga bidang lain. Yang diberikan bentuknya yaitu berupa uji produk, pendampingan dan saintifikasi atau pembuktian ilmiah, pengusulan atau pengurusan HKI, serta sertifikasi atau legalitas produk. Dan untuk kriteria dan syaratnya, kami memberikan pendampingan kepada kelompok masyarakat berbasis komunal seperti BUMDes, BUMDesma, koperasi, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan lembaga jenis lainnya yang telah memiliki legalitas pendirian lembaga. Dan diharapkan usulan tidak berasal dari institusi pemerintah atau industri atau perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Jadi usulannya memang harus dari pelaksananya. Dan diusahakan melibatkan minimal 1 orang periset dari BRIN. Jadi memang kami sangat banyak periset di berbagai bidang dan juga klaster. Nanti kalau misalnya ada Bapak Ibu masukan atau ada inovasi dari Bapak Ibu, kami yang akan mencarikan atau mematchkan, mempertemukan dengan perisetnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mencari periset dari kami yang akan mempertemukan. Dan Bapak Ibu hanya diminta untuk menyampaikan surat usulan sesuai dengan format yang nanti akan saya sampaikan. Lanjut, Mas. Berikut ruang lingkup fasilitasi kami, yaitu pembuktian ilmiah, kemudian juga pengusulan HKI, dan sertifikasi atau legalisasi. Dan di program inovasi akar rumput ini ada arahan dari Bapak Kepala BRIN, tidak dalam bentuk fasilitasi yang itu tuh pendanaan atau pemberian alat seperti itu. Jadi kami memberikan fasilitasi berupa pendampingan, tidak berupa dana atau alat. Lanjut, Mas. Secara spesifik yang kami berikan fasilitasinya adalah uji produk, pendampingan dan saintifikasi, bisa pengujian produk inovasi menggunakan fasilitas yang ada dari BRIN, atau apabila membutuhkan dari laboratorium swasta, kami juga bisa memberikan pendampingan tersebut. Kemudian pendampingan juga diberikan oleh periset dari BRIN. Jadi biasanya produk-produk yang tadi saya sebutkan itu kan misal disampaikan oleh masyarakat, maka kami akan mempertemukan dengan periset tadi, dan kemudian biasanya akan ada beberapa masukan agar produk tersebut bisa lebih optimal. Dan juga yang kedua yaitu pengusulan atau pengurusan HKI, yaitu proses pendampingan atau menyiapkan dokumen pengusulan HKI dan juga proses fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan pengusulan HKI. Hal ini disebabkan karena mungkin memang inovasi yang ada dari masyarakat ini, kesadaran terkait KI, kekayaan ilmiah ini cukup kurang. Kemarin kami juga baru saja mengadakan FGD terkait kesadaran KI terhadap masyarakat, itu memang sangat kurang, dan saat ini memang sedang kami susun kurikulum untuk sosialisasi terkait KI ini. Karena sebenarnya KI ini juga sangat penting terhadap produk yang telah atau inovasi yang sudah dilahirkan seperti itu. Kemarin sempat dijelaskan, karena biasanya kan kalau masyarakat itu lebih fokus ke produknya, kemudian ini dijual nanti gimana, seperti itu ya. Hanya saja kurang care terhadap KI. Disinilah kami menyoroti, kami bersedia untuk membantu Bapak Ibu bagi yang mempunyai inovasi atau produknya, bisa kami bantu untuk pengurusan HKI-nya. Kemudian yang terakhir yaitu sertifikasi atau legalitas produk. Apabila produk-produk tersebut misal butuh sertifikasi dari SNI dan lain sebagainya, kami bersedia dan siap untuk melakukan pendampingan untuk sertifikasi produk tersebut. Lanjut, Mas. Dan alur atau mekanisme pelaksanaannya seperti apa? Yang pertama yaitu usulan dari Bapak Ibu, kemudian akan ada penelaahan dari tim ahli kami, dan kemudian di akhir apabila sesuai, kami akan memberikan pembinaan seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Lanjut.
Berikut rangkaian atau skema pelaksanaan dari kegiatan kami. Yang pertama yaitu pengusul dari mitra, kemudian ada analisa atau penelaahan substansi oleh tim ahli kami, kemudian ada pelaksanaan yaitu berupa pembinaan serta monef, dan juga diakhiri dengan rekomendasi dan pelaporan. Dan kegiatan ini bisa dilakukan secara multi-years. Jadi misal kita butuh beberapa tahun pendampingan, tidak hanya di 1 tahun. Tahun pertama nanti kita lihat dulu seperti apa ditelaah itu oleh ahli. Tahun pertama kita fokus ke misal ke analisis. Terus tahun kedua kita fokus untuk istilahnya optimalisasi produk, kemudian nanti di akhir kita fokus untuk pemasaran, misal seperti itu bisa. Kemudian lanjut Mas. Jadi aspek review substansinya yaitu untuk profil inovasi diharapkan dapat memuat informasi tentang profil ide, kreativitas, dan inovasi seperti orisinalitas, kebaruan, keunikan, serta kemanfaatan. Apabila memang sudah ada HKI-nya juga bisa disampaikan Bapak Ibu. Kemudian untuk sumber dayanya yaitu profil inovator dan pihak-pihak yang terkait. Jadi disampaikan nanti siapa yang membuat produk ini. Kemudian untuk potensi atau dampaknya yaitu diharapkan dapat menjelaskan potensi atau dampak hasil dari usulan kegiatan pengembangan dari inovasi masyarakat. Untuk kegiatan ini memang kami waktu penyampaian usulannya sudah kami tutup sampai September 2022 kemarin. Saat ini sedang pendampingan. Hanya saja seperti yang saya jelaskan tadi di awal, insya Allah kegiatan ini juga akan kami buka lagi di tahun depan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu memang ada bimbingan atau mungkin sendiri ada inovasi dan lain sebagainya bisa disampaikan pada kami, nanti kita persiapkan untuk kita ajukan di tahun depan. Lanjut Mas. Nah seperti ini Bapak Ibu, jadi hanya diminta untuk mengisi template surat individu saja, jadi hanya 1 lembar surat untuk diisi secara singkat ya, untuk diajukan pendampingan dari kami. Lanjut. Nah ini template surat lembaga, lanjut lagi. Baik, untuk yang kedua yaitu fasilitasi usaha mikro berbasis iptek. Kalau yang tadi adalah fasilitasi untuk inovasi akar rumput, yang kedua ini untuk usaha mikro berbasis iptek. Kalau tadi dijelaskan oleh Bapak tadi, salah satu tujuannya adalah untuk UMKM naik kelas. Ini salah satu yang kami soroti di sini, lebih ke riset dan juga lebih ke inovasi produknya serta sertifikasi produknya. Fasilitasi seperti apa yang kami berikan berikut Bapak Ibu. Kita tahu lanjut permasalahan umum dari UMKM itu adalah modal usaha. Selain modal usaha juga kurang tahu cara gimana sih membesarkan bisnis. Kemudian juga kurangnya inovasi produk, biasanya produknya itu-itu saja. Dan juga kesulitan dalam distribusi dan pemasaran. Selain itu, hal itu juga disebabkan karena belum optimalnya pemasaran yang terjadi, baik offline maupun online. Tidak adanya branding merek produk juga menjadi sebuah masalah. Selain itu juga di dalam UMKM-nya tuh juga belum ada pembukuan yang jelas. Seperti itu. Nah, beberapa UMKM yang memang kami sudah temui kemarin, masalahnya kurang lebih itu masih sama. Masalahnya seperti ini secara umum. Nah, yang kami berikan di sini, pendampingannya itu memang tidak secara keseluruhan kemudian kami berikan dana sekian, enggak. Tapi kami memberikan pendampingan sesuai dengan UMKM yang masuk atau permasalahan apa yang ada di UMKM tersebut. Seperti kemarin, contohnya yang masuk ke kami itu ada beberapa, mulai dari minyak taksiri, kemudian bakso ikan seperti itu. Nah, yang di situ yang disoroti benar-benar tergantung terhadap UMKM-nya. Jadi tidak secara umum kita berikan pendampingan sekian, kemudian hasilnya sekian, tidak. Tapi apa masalah yang ada di UMKM tersebut, kita matchkan dengan peneliti atau periset yang sesuai, yang dapat memberikan solusi terhadap UMKM tersebut, kemudian kita berikan pendampingan yang juga bisa kami berikan secara multi-years, jadi tidak
hanya per tahun, tapi juga seperti tadi yang saya jelaskan bahwa di tahun ini kita fokus pengembangan atau perbaikan produk, kemudian di tahun depan kita fokus sertifikasi, misal di bakso ikan kemarin kita akan sertifikasi BPOM, seperti itu. Jadi mulai dari produknya juga proses produksinya seperti itu juga menjadi sorotan bagi kami, dan kemudian di tahun berikutnya kita fokus ke pemasaran, seperti itu. Lanjut, Mas. Baik, ini inovasi pada UMKM, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu kualitasnya diperlukan biaya untuk peningkatan kualitas produk, dan juga hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan posisi kompetitif dan juga meningkatkan profit dan stabilitas dari usaha. Kriteria UMKM-nya seperti apa? Kriteria UMKM yang kami dampingi yang jelas yang benar-benar mikro, yang usaha mikro, yaitu dengan modal maksimal 1 miliar dan juga omset tahunan untuk usaha mikro ini maksimal adalah 2 miliar. Lanjut, Mas. Tujuan dari fasilitasi ini adalah mengakselerasi pemanfaatan dan diseminasi hasil riset dan inovasi pada usaha mikro. Jadi kami dari BIN agar hasil invensi dari kami, hasil riset dari periset di kami itu tidak hanya di BRIN muter-muter di situ aja, tapi juga kami harapkan bisa bermanfaat itu bagi masyarakat, terutama bagi usaha mikro. Dan juga mendorong peningkatan produktivitas, menambah mutu kualitas serta daya saing produk berbasis riset dan inovasi, dan juga menumbuh kembangkan dan memperkuat ekosistem riset dan inovasi, termasuk kami harapkan dapat meningkatkan jejaring antar pelaku riset dan inovasi maupun kolaborasi antara penyedia dan teknologi. Jadi manfaatnya diharapkan tidak hanya untuk BRIN, tapi juga untuk usaha mikro dan juga untuk periset kami. Untuk usaha mikro diharapkan dapat mendapatkan fasilitasi seperti tadi, misalkan kalau mikro itu belum ada QC-nya ya, jadi nanti kami bantu gimana caranya sih Bu kalau misal bakso ikan tuh biar benar-benar terdefinisi sebagai bakso ikan secara SNI, seperti itu kan kurang diamati sama usaha mikro seperti itu ya. Kalau kemarin kami ternyata secara ikannya itu masalah yang terjadi adalah dia itu kurang kenyal dan ikannya itu bau amis, ternyata nyampe amis ke baksonya. Setelah kita pertemukan dengan periset, oh benar, ternyata karena ikannya itu kurang fresh. Nah, gimana sih caranya biar ikannya fresh? Nanti akan diberikan pendampingan SOP, misal dari beli di pasar seperti apa, kemudian penyimpanan, pengangkutan dari pasar ke toko seperti apa, seperti itu. Lanjut. Kemudian mekanismenya seperti apa? Mekanismenya adalah usulannya hampir sama, hanya 1 lembar kertas seperti tadi, dan juga disampaikan bisa kepada kami atau dikirimkan ke SID Fumi, di scan, kemudian akan ada asesmen dari asesor, dari para ahli, dan juga akan ada rekomendasi di sini untuk mempertemukan istilahnya kayak misal produk usulan tadi nanti akan ada formatnya, nanti akan ada masalah-masalah apa yang ditemui oleh MKM ini, dan kemudian dari situ kami akan tahu periset atau peneliti yang seperti apa yang dibutuhkan dengan keahlian apa yang dibutuhkan, kemudian akan kami pertemukan. Lanjut, Mas. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi aplikasi teknologi dari hasil riset yang ada di BRIN, serta juga bisa memfasilitasi untuk pengujian produk seperti yang tadi bakso ikan yang saya contohkan. Tentunya kalau dari UMKM mereka kalau ingin frozen seperti itu kan harus dengan izin harus mengantongi izin BPOM. Nah, untuk mengantongi izin BPOM ini perlu ada uji-uji terkait hal itu. Nah, uji-uji itu kan juga lumayan biayanya. Tentunya kalau misal harus mengeluarkan modal kemudian uji itu kan untuk UMKM cukup kesulitan. Nah, di situ yang kami fasilitasi, kami akan membantu pengujian
pengujian produk-produknya untuk yang dipersyaratkan. Misal kita tergantung, tidak harus uji BPOM. Misal itu keripik atau apa, kita bisa juga di PIRT. Atau mungkin mau dilihat ternyata kok bikin sakit perut, apakah itu banyak mikrobianya atau sumber airnya. Nah itu nanti kita telusuri lagi, kita sesuaikan, dan kemudian kita bantu untuk pengujian produknya. Dan juga yang kedua itu pendampingan sertifikasi, seperti tadi yang saya jelaskan, bisa lewat SNI, BPOM, atau PIRT, tergantung dengan produknya. Kami akan membantu untuk proses dari awal hingga nanti mendapatkan sertifikasi yang dibutuhkan. Kemudian juga step selanjutnya yaitu promosi, nanti akan kami berikan pendampingan untuk desain kemasan yang sesuai, yang bisa untuk sesuai dengan apa ya istilahnya, tetap menjaga kualitas produk tapi juga menarik di masyarakat. Lanjut Mas. Untuk sasarannya yaitu meningkatkan pemanfaatan dan diseminasi hasil riset dari BRIN, kemudian untuk meningkatkan produktivitasnya, tambah mutu dan kualitas produk dari masyarakat, dan juga diharapkan sebagai tumbuh kembang dan menguatnya ekosistem riset dan inovasi di masyarakat. Untuk kriterianya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu pelaku usaha mikro dengan modal kurang dari 1 miliar, kemudian usaha tersebut memiliki permasalahan yang membutuhkan intervensi teknologi. Teknologi yang dimanfaatkan oleh usaha mikro adalah produk teknologi dari hasil inovasi dan riset dari BRIN. Kemudian dalam hal sumber teknologi yang dimanfaatkan apabila itu berasal dari luar BRIN, itu tidak apa-apa. Misal Bapak Ibu sudah ada sudah ada mitra dengan universitas, seperti itu juga kami terima. Tapi nantinya di BRIN tetap akan kami pertemukan dengan periset dari kami, jadi nanti akan terjadi kolaborasi, harapannya seperti itu. Kemudian untuk syaratnya, sudah berbadan hukum atau memiliki legalitas usaha, kemudian telah mengajukan pada kami untuk fasilitasi, dan untuk asesmennya yaitu yang di asesmen yang pertama kelayakan profil usaha mikro, apakah benar-benar usaha mikro atau bukan, kesesuaian kebutuhan dengan ketersediaan hasil riset dan inovasi dari BRIN. Apabila memang belum ada riset yang ke situ, tentunya kami akan jadi masukan bagi kami dan akan kami pertimbangkan untuk selanjutnya. Yang ketiga yaitu potensi manfaat yang dihasilkan. Kemudian untuk bentuk fasilitasinya yaitu berupa pendampingan, fasilitasi pengujian produk, pendampingan sertifikasi, serta promosi. Untuk pembiayaannya seperti apa? Ini bersumber dari DIPA kedeputian kami, Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi, yang akan dikelola secara swakelola. Pembiayaan kegiatan dikeluarkan berdasarkan hasil asesmen. Nanti kita akan pertemukan dengan asesor kami dan juga kita akan bersama-sama melihat permasalahan tersebut, kemudian solusinya seperti apa, kemudian kita bersama-sama susun RAB untuk kegiatan tersebut kira-kira membutuhkan dana berapa. Biasanya di situ juga ada pendamping dari kami, staf dari direktorat, untuk membantu Bapak Ibu pengajuan anggarannya. Baik, lanjut Mas. Nah ini untuk contoh kasusnya. Kalau yang ini adalah minuman ubi ungu beraroma tidak sedap dan dia juga tidak diketahui kadar gizinya. Kemudian mengisi lembar usulan, asesor kami akan mengkaji usulan tersebut dan juga akan menentukan pendamping atau dari periset. Kemudian tim pendamping bersama dengan UMKM nanti didampingi tim asesor juga akan membuat KAK bersama dengan latar belakang, mekanisme pelaksanaan, tim pelaksanaan, waktu pelaksanaan, dan anggaran biaya yang dibutuhkan. Kira-kira kalau masalahnya itu ubi ungunya tidak beraroma sedap dan kemudian tidak ada kadar gizinya, solusinya apa? Biayanya berapa? Itu nanti akan dibantu oleh periset dari BRIN. Kemudian akan ada berita acara dan kami mohon minta tanda tangan dari UMKM. Kemudian dilakukan pelaksanaan fasilitasi. Yang pertama yaitu identifikasi dan analisis masalah dari pengusul. Kemudian akan ada adopsi teknologi kepada pengusul, yaitu dari periset kami tadi, solusinya dilaksanakan. Kemudian yang terakhir nanti akan ada pengujian produk apabila dibutuhkan.
waktunya. Terakhir Bu, ini yang terakhir yaitu apa sih sebenarnya jadi perbedaan FUMI dengan VR seperti itu. Kalau FUMI ini sumber teknologinya bisa dari organisasi riset, dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, atau bisa dari Puslitbang daerah, atau bisa juga dari perguruan tinggi, dan bekerja sama dengan UMKM. Kemudian kalau VR ini benar-benar teknologinya dari masyarakat akar rumput atau pengusul. Kemudian penerimanya, kalau FUMI ini dari usaha mikro ber-NIB, kalau VR ini penerimanya adalah masyarakat atau kelompok atau komunal. Untuk fasilitasinya, untuk FUMI yaitu sesuai dengan panduan seperti yang tadi saya jelaskan, bisa penguatan mutu dan juga produktivitas untuk produk, bisa sertifikasi BPOM atau SNI, lebih ke yang dibutuhkan oleh UMKM-nya, sedangkan untuk VR ini yaitu juga sesuai panduan, bisa untuk sertifikasi produk serta pengembangan inovasi dan juga sertifikasi paten atau HKI. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Kita masih punya satu lagi, jadi saya hanya usahakan saja, saya catat semua. Kalau saya ulang lagi, pasti waktunya habis. Nanti pada saat ada tanya jawab, baru akan kita buka satu-satu. Selanjutnya kami persilakan Ibu Nimas, Dr. Nimas dari tim pengukuran kapasitas inovatif daerah, BRIN, LPDP. Waktunya juga antara 15 sampai 20 menit, kami persilakan pada Ibu Nimas. Ibu Nimas ini secara online, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, Bapak Ibu sekalian, peserta Rakor Klaster Jawa Tengah. Baik, mungkin langsung saja ya Ibu untuk mempersingkat waktu. Silakan Bu, langsung aja. Iya, baik. Saya izin share screen untuk sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Kami di sini dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, bekerja sama dengan LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Dalam 2 tahun ini secara intens melakukan kajian terkait dengan instrumen atau alat ukur yang digunakan untuk menilai seberapa besar implementasi sistem inovasi daerah yang ada di Indonesia. Dan ini tentunya ketika kami sedang sisir, pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini merupakan salah satu yang concern terhadap implementasi konsep sistem inovasi daerah yang dibuktikan dengan beberapa peraturan yang sudah muncul terkait dengan sistem inovasi daerah atau yang biasa disebut SIDA. Untuk pagi hari ini kami mendapat mandat karena memang ini adalah rakor SIDA terkait dengan klaster. Pengukurannya adalah terkait pengukuran kinerja klaster UMKM menggunakan alat kami, yaitu radar sistem inovasi daerah. Sebenarnya memang alat radar sistem inovasi daerah ini untuk mengukur secara sistem kebersisteman program-program inovatif daerah. Salah satunya memang adalah klaster industri. Baik, nah apa sebenarnya radar inovasi daerah? Radar inovasi daerah ini merupakan alat pengukuran kapasitas inovatif daerah dengan menekankan pada pembentukan sistem dalam pengembangan inovasi di daerah. Nah, dari sini ada 3 kata kunci penting dalam radar sistem inovasi daerah yang kami luncurkan. Adalah yang pertama adalah kapasitas inovatif daerah. Kapasitas inovatif daerah ini sendiri merupakan kemampuan dari daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan inovasi. Yang kemudian dalam alat ini kami menekankan pada pembentukan sistem. Nah, bagaimana kemudian kegiatan-kegiatan atau kemampuan daerah ini membentuk sebuah sistem untuk kemudian mengembangkan inovasi di daerah. Mengapa
radar SIDA, R-SIDA ini kemudian menekankan pada sebuah sistem. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami memang di sini concernnya terhadap penilaian sebuah sistem. Kenapa? Karena memang sistem sendiri ini dapat menentukan arah dan kecepatan inovasi. Mungkin daerah-daerah lain sudah dapat berinovasi tanpa harus ada bersistem, tanpa harus adanya sistem. Namun seberapa berkelanjutankah sistem inovasi yang dilakukan oleh daerah atau Bapak Ibu sekalian? Apakah kemudian tahun berikutnya dan tahun berikutnya akan tetap bisa menghasilkan suatu inovasi tanpa adanya suatu sistem? Ini yang kemudian tadi pada Bapak pimpinan rapat mengatakan adanya sebuah kegiatan yang disebut Kreanova. Nah, Kreanova ini merupakan salah satu contoh regulasi yang bagus untuk kemudian membuat atau menerapkan suatu sistem inovasi di masyarakatnya. Jadi, ketika ada regulasi terkait Kreanova yang kemudian secara beratur 1 tahun selalu ada, secara berkelanjutan, kemudian masyarakat ataupun Pemda ataupun stakeholder terkait yang ada di daerah akan memikirkan, oh ya tahun depan ini saya harus juga bisa menghasilkan inovasi apa untuk bisa mengikuti Kreanova tersebut. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini yang kemudian coba kami ukur, coba kami tuangkan dalam indikator-indikator untuk bisa menilai seberapa besar sebenarnya performa atau sebuah sistem dari sebuah daerah ini untuk bisa mendorong para stakeholder yang ada di daerah, baik itu masyarakatnya, komunitas, industri, untuk mereka dapat mencapai sebuah inovasi. Sebenarnya kemudian lanjut dulu terkait dengan elemen pembentuk sistem inovasi daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebelum kami masuk ke dalam penilaian sebuah klaster, kami ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan konsep sistem inovasi daerah yang mungkin juga Bapak Ibu sudah sangat hafal. Nah, ini konsep ini yang kemudian kami adopsi untuk membentuk atau menyusun alat ukur R-SIDA ini. Nah, apa sih sebenarnya elemen sistem inovasi daerah? Elemen pembentuk sistem inovasi daerah berdasarkan dari kajian yang sudah kami lakukan, ada 6 hal. Yang pertama adalah bagaimana kemudian pemerintah lokal atau pemerintah daerah membentuk sebuah regulasi atau kebijakan yang kondusif untuk berinovasi. Contohnya adalah Kreanova tadi, atau mungkin ada contoh-contoh yang lain. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kelembagaan lokal. Ada tidak lembaga lokal di daerah, baik itu universitas, kemudian atau lembaga lemlit lainnya, atau komunitas yang memang bergerak untuk mendukung suatu program tersebut. Nah, ini programnya program apa nanti akan kami jelaskan berikutnya. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian lembaga-lembaga tersebut melakukan kolaborasi untuk menghasilkan inovasi yang kemudian tentunya didukung oleh masyarakat dan budaya setempat. Dan tidak lupa adanya suatu koherensi dengan kebijakan pusat dan daerah. Tentunya daerah sendiri pasti mengacu kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan pasti mengacu pada kebijakan pusat. Tapi seberapa besarkah koherensi dari kebijakan-kebijakan daerah ini dalam mengacu kebijakan pusat? Nah, ini juga kami nilai di sini. Dan yang keenam tentunya yang tidak boleh lupa adalah penyelarasan dengan isu global. Karena bagaimanapun inovasi yang dihasilkan di daerah tentunya perlu bersinggungan atau tentunya perlu memperhatikan isu-isu global yang ada, seperti contoh isu lingkungan. Nah, bagaimana kemudian inovasi-inovasi di daerah diarahkan untuk penyelesaian isu lingkungan tersebut. Contoh kalau di Pekalongan dengan pewarnaan warna batik alam, kemudian bagaimana kemudian dari pewarna batik alam ini mereka juga akhirnya ikut melestarikan bahan-bahan yang digunakan untuk pewarna batik alam. Nah, ini keselarasan dengan isu global ini adalah memang untuk mendorong inovasi-inovasi ini tetap berpegang pada isu-isu atau permasalahan global yang sekarang ini ada. Kemudian pengukuran SIDA ini menggunakan
RSIDA. Sebenarnya apa sih pengukuran SIDA ini dengan menggunakan RSIDA? Jadi memang radar sistem inovasi daerah ini Bapak Ibu kami menggunakan program inovatif yang diukur menggunakan ketercapaian SIDA. Jadi ketercapaian elemen SIDA yang sudah kami sebutkan ada 6 di atas tadi, kami ukur dengan program-program inovatif. Sebenarnya program inovatif apa yang diukur melalui RSIDA? Jadi memang dari 2 tahun ini kami mencoba untuk merangkumkan berdasarkan dari FGD dengan daerah yang sudah kami lakukan. Ada 5 program inovatif. Yang pertama adalah program input. Jadi program input ini adalah bagaimana kemudian mengkondisikan daerah ini memiliki sebuah ekosistem yang bagus untuk berinovasi. Contohnya adalah regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, kemudian bagaimana human resources yang ada di daerah, kemudian bagaimana lembaga-lembaga lokal yang ada di daerah ini diukur semua dalam ekosistem inovasi. Kemudian setelah kita mengetahui ekosistem inovasinya, kami coba turun pada sebuah program yang dapat berproses, karena memang goals dari penerapan sistem inovasi daerah ini adalah untuk mencapai suatu pengembangan ekonomi lokal. Jadi memang prosesnya apa sih sebenarnya? Kalau daerah ini ingin mencapai sebuah pengembangan ekonomi, tentunya kita tidak pernah lepas dari industri. Nah, industri ini menjadi salah satu aktor utama dalam pendorong inovasi dan pendorong ketercapaian kesejahteraan masyarakat. Ya. Jadi klaster industri ini merupakan salah satu program proses yang dalam implementasinya memang memerlukan kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai macam stakeholder untuk bisa menghasilkan suatu produk yang berinovasi. Nah, bukan sampai hanya klaster inovasi, klaster industri ini berhenti sampai klaster industri, namun bagaimana kemudian startup yang dihasilkan atau startup yang muncul dari klaster industri ini kemudian dijembatani melalui wahana yang kemudian disebut jejaring inovasi. Nah, jejaring inovasi ini apa? Sebenarnya jejaring inovasi ini adalah sebuah wahana yang di dalamnya dapat mempertemukan antara UMKM dengan pengguna. Nah, contoh dari wahana jejaring ini apa ya? Kalau contoh dari wahana jejaring ini yang ada di daerah ini adalah pengembangan kawasan Science and Technopark. Nah, ini memang kami juga mengadopsi dari kebijakan nasional yang pernah turun di tahun 2019 terkait dengan Pres 106 terkait dengan pengembangan kawasan Science, kawasan berbasis teknologi. Nah, bagaimana kemudian kawasan berbasis teknologi ini dapat dijangkaukan di daerah dan dapat menjadi suatu sarana atau menjadi suatu tools untuk bisa menghilirisasi, untuk bisa meningkatkan inovasi-inovasi yang ada di dalam UMKM. Karena di dalam kegiatan Science dan Technopark sendiri, di dalamnya juga ada 3 hal yang perlu difasilitasi ya di dalam kegiatan Science and Technopark, yaitu pengembangan teknologi baru, kemudian kolaborasi, dan yang ketiga adalah penumbuhan UMKM. Nah, penumbuhan UMKM sendiri kami kenapa kemudian menjadi suatu output? Nah, karena memang penumbuhan wirausaha atau entrepreneur baru ini menjadi satu tools ya untuk bisa kemudian mereka menjaring banyak atau mengurangi
pengangguran, kemudian dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu tujuan atau goals output dari pengembangan sistem inovasi yang kemudian kami ukur melalui RSIDA ini. Dan yang terakhir adalah pengembangan infrastruktur TIK, karena kami memperhatikan juga terkait dengan pengukuran global yang ada, dan pengukuran global yang ada selalu menggunakan mereka memakai infrastruktur TIK sebagai salah satu indikator. Nah, ini juga kami memasukkan salah satu program TIK ini untuk bisa mendorong pengembangan program-program inovatif yang ada di daerah. Kemudian dari program inovatif ini, per satu program ini kami coba ukur dengan elemen inovasi, elemen membentuk sistem inovasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi memang contoh nih, kalau memang yang dilakukan adalah klaster. Nah, ini klaster kita lihat kebijakan klasternya bagaimana, lembaga yang mendukung klasternya bagaimana, bagaimana kolaborasi antara pengelola klaster dengan lembaga-lembaga yang lain, kemudian bagaimana budaya atau setempat dan budaya inovasi yang ada di wilayah tersebut, dan koherensi kebijakan dengan pusat, serta penyelarasan dengan isu global. Nah, secara detail nanti coba akan diperlihatkan dalam slide selanjutnya. Nah, prinsip klaster industri. Nah, ini sebenarnya prinsip dari klaster industri ini yang kemudian juga mengilhami kami untuk bisa menurunkan indikator-indikator yang ada di dalam program klaster. Nah, klaster sendiri menurut Porter adalah kelompok perusahaan industri yang saling berhubungan dengan lembaga terkait yang berdekatan secara geografis di bidang tertentu, artinya dengan komoditas tertentu yang dihubungkan dengan kesamaan dan saling melengkapi. Nah, prinsip ini coba kami terapkan. Jadi ada konsep Four Diamond Porter ini yang kemudian kami sederhanakan gambar berikut. Nah, memang dalam pengembangan klaster ini tentunya fokus pada satu bidang atau satu komoditas tertentu, yang kemudian untuk pengembangan komoditas tersebut, si klaster ini perlu melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait, dan pemerintah juga perlu mendukung dengan kebijakan dan infrastrukturnya. Ini dalam lokal. Kemudian dalam nasional, dalam kancah nasional, pemerintah lokal ini juga perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ada di nasional, serta melakukan kerjasama dengan multi pihak, artinya pihak-pihak yang dalam lingkup bukan hanya lokal namun juga nasional dan global. Nah, prinsip klaster ini yang kemudian menjadi konsep pengukuran klaster industri menggunakan RSIDA. Untuk konsep pengukuran klaster industri ini sebenarnya kami menginginkan bahwa dalam pengukuran, dalam tabel pengukuran atau dalam aplikasi pengukuran itu sudah terdefinisi sebenarnya komoditas unggulan daerah, dan ini perlu di slide pertama, perlu disebutkan pertama di awal halaman ketika akan mengisi indikator-indikator, mengisi jawaban-jawaban yang indikator-indikator yang akan kami tanyakan di dalam RSIDA. Untuk komoditas unggulan daerah ini apa? Nah, komoditas unggulan daerah ini perlu juga di-set dalam sebuah kebijakan atau regulasi, yaitu adakah roadmap yang kemudian mendukung pengembangan komoditas unggulan di daerah tersebut. Nah, ini yang kemudian regulasi kebijakan ini menjadi satu framework untuk pemerintah daerah dan stakeholder lain melangkah ya, bagaimana kemudian pengembangan klaster industrinya. Dan juga kami juga mengukur bagaimana dukungan lembaga lokal, karena berdasarkan prinsip yang Porter nyatakan bahwa memang untuk sebuah inovasi dalam suatu klaster industri memang perlu memperhatikan kolaborasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Dan untuk yang poin kedua ini, kami ingin mengetahui sebenarnya seberapa besar dukungan lembaga lokal terlebih dahulu.
ada berapa universitas yang kemudian mendukung dan terkait dengan pengembangan suatu klaster industri di daerah, ada berapa komunitas yang kemudian terkait dengan pengembangan klaster industri di suatu kabupaten atau kota, dan selanjutnya adalah kolaborasi dengan lembaga lain, dan seberapa besar lembaga lokal dengan pemerintah ini melakukan kolaborasi dengan lembaga lain. Artinya lembaga lain di luar pemerintah atau stakeholder lokal. Jadi seberapa besar pemerintah daerah ini melakukan kolaborasi dengan universitas mungkin di luar daerah, di daerah tersebut. Nah, ini juga menjadi salah satu penilaian kami. Bagaimana kemudian usaha atau effort yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan lembaga lain untuk mendukung pengembangan klaster tentunya. Dan yang keempat adalah budaya inovasi. Nah, budaya inovasi ini tidak lepas dari kegiatan-kegiatan masyarakat, kemudian pelatihan-pelatihan yang dilakukan untuk mendukung pengembangan klaster tersebut. Nah, ini juga sangat krusial sekali budaya inovasi ini, karena terkadang budaya inovasi ini adalah skor yang tidak diperhatikan dan hanya kecil saja di daerah-daerah. Kemudian nomor 5 adalah terkait dengan koherensi pusat dan daerah, dan bagaimana sebenarnya kebijakan kemudian kolaborasi ini menjadi tidak bertentangan dengan apa yang ada di pusat. Dan yang keenam tentunya selaras dengan isu global. Sudah saya sampaikan tadi bahwa memang pengembangan produk-produk ini juga tidak lepas dari bagaimana situasi global ini berjalan atau dinamika global ini berjalan. Nah, indikator apa sebenarnya yang digunakan untuk pengukuran klaster menggunakan alat ukur radar sistem inovasi daerah? Ada 15 indikator ukur, dan 15 indikator ukur ini kami coba jabarkan. Pertama, memang daerah perlu, sekali lagi kami tekankan, perlu menentukan komoditas unggulan daerah untuk bisa menilaikan apa-apa yang mereka ingin unggulkan di daerah tersebut. Nah, kemudian dari 15 indikator ukur ini kami coba bedah ke dalam 6, kembali lagi ke dalam elemen pembentuk sistem, supaya sistem ini berjalan itu bagaimana. Yang pertama adalah kebijakan kondusif. Ini sebenarnya apa sih indikator di dalamnya? Indikator di dalamnya adalah kami tanyakan terkait dengan dokumen atau roadmap pengembangan komoditas unggulan daerah, apakah sudah ada atau belum. Namun pertanyaannya bukan sudah ada atau belum, tapi memang ada beberapa hal terkait dengan apakah sudah ada dokumennya, ada tim untuk perancang roadmap-nya, kemudian adakah SK atau terkait dengan peraturan yang mendukung kebijakan atau mendukung regulasi terkait komoditas unggulan daerah. Nah, ini yang kemudian kami coba ukur. Yang kedua adalah data terkait dengan klaster. Nah, kami tidak ingin daerah ini hanya tidak memiliki, artinya tidak berbasis pada data atau tidak memiliki data-data yang kaya terkait dengan pengembangan klaster. Jadi memang data ini kami perlukan untuk bisa men-tracing dari tahun A ke tahun B ini berapa sebenarnya pertumbuhan atau peningkatan dari jumlah klaster atau UMKM yang ada. Nah, data-data ini ada beberapa data yang kami coba tanyakan di dalam indikator tersebut, dan ini memang perlu dijawab oleh daerah. Dan yang ketiga adalah keberadaan media promosi klaster dengan produk unggulan daerah, dan yang keempat adalah pengelola klasternya. Adakah kemudian suatu klaster ini perlu ada suatu organisasi atau pengelola. Nah, ini yang kami ingin dorong, bahwa adakah
pengelola klaster dalam suatu wilayah tersebut. Dan yang keempat adalah, dan yang terakhir adalah omset. Kami juga menanyakan seberapa besar omset dari klaster tersebut, klaster unggulan daerah tersebut. Ini di elemen yang pertama, yaitu elemen kebijakan. Sedangkan untuk beralih kita ke elemen yang kedua, seberapa besar dukungan lembaga lokal. Ini yang kemudian kami nilai adalah jumlah perguruan tinggi lemlit lokal yang mendukung. Jadi memang dukungan ini perlu dijelaskan di dalam aplikasi, seberapa apa saja program dukungan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Ini untuk meyakinkan validator apakah memang benar perguruan tinggi atau lemlit Libak Jirapnya memang melakukan program atau melakukan kegiatan yang mendukung untuk pengembangan klaster. Yang kedua adalah jumlah komunitas atau asosiasi bisnis yang mendukung lembaga lokal. Dan yang terakhir adalah terkait dengan rasio pengelola klaster dengan pendidikan S1. Kemudian untuk yang ketiga terkait dengan bagaimana pemerintah daerah dan lembaga ini berkolaborasi untuk pengembangan klaster. Nah, ini yang kami nilai adalah jumlah kerjasama antara klaster industri dengan lembaga lain. Nah, bukan hanya jumlah kerjasama, di sini kami juga menanyakan skala kerjasama. Jadi, kami mencoba untuk mengcombine antara jumlah dan skala. Jadi, memang antara kerjasama lokal dengan kerjasama internasional, kami akan membedakan nilainya. Nah, ini yang kemudian. Waktunya habis. Oh iya Bu, sebentar lagi. Untuk kolaborasi yang berikutnya adalah jumlah wahana kegiatan interaksi pelaku. Untuk budaya inovasi ini sudah tadi terkait dengan beberapa jumlah pertemuan pengelola klaster dan pelatihan klaster. Koherensi kebijakan pusat dan daerah adalah koordinasi bagaimana supaya si daerah ini tidak bertentangan dengan pusat secara kebijakan, dan penyelarasan isu global ini yang kami tanyakan adalah jenis program lingkungan untuk klaster dan standarisasi produk klaster sesuai dengan internasional. Nah, ini aplikasi RSIDA kami. Bisa diakses melalui radarinovasi.id. Kemudian, nah ini hasil pengukuran yang sudah kami lakukan di tahun 2020-2021. Ada sekitar 20 daerah yang mengikuti pengukuran, dan dari hasil tersebut ini adalah klaster, ranking klaster di 2020-2021. Ini karena hanya terbatas saja yang mengikuti pengukuran ini, jadi memang skor ini juga dalam lingkup terbatas tadi. Jadi ada beberapa yang sudah mengikuti pengukuran SIDA, dan ini adalah skor program klasternya. Dan untuk pertanyaan terkait dengan aplikasi dapat dilayangkan ke radarinovasi.daerah.id, dan Bapak Ibu sekalian, kami juga akan melakukan sosialisasi dan launching RSIDA berbasis website ini yang akan dilakukan pada 5 Desember 2022. Jika Bapak Ibu daerah ini berminat untuk mengikuti sosialisasi dari kami, mengikuti launching terkait dengan instrumen RSIDA ini, silahkan beremail kepada kami di rsida.brin@gmail.com dan atau menghubungi narahubung kami Bapak Suhandoyo. Nomor teleponnya sudah tertera, nanti akan kami sampaikan kami akan kirimkan slide ini. Kemudian terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Ini Mas, tepuk tangan untuk 3 pembicara dulu. Ini kayaknya Pak Holi ini yang mendapatkan manfaat paling besar dari paparan pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini waktunya mundur 30 menit. Jadi saya akan beri waktu hanya ini tinggal 22 menit malah untuk tanya jawab, dan saya kira sangat tidak mungkin untuk bisa merangkum semuanya. Tapi saya coba untuk tadi yang pertama secara singkat dari Ibu Yulis Tiana. Beliaunya bercerita mengenai korporasi tani, jadi ada gapok dan sebagainya, dan beberapa hal, ada 8 poin tadi yang sudah saya catat, sampai kepada kalau misalnya
Bapak Ibu nanti akan melakukan kegiatan-kegiatan dan apa yang bisa dilakukan bersama dengan teman-teman yang ada di daerah dan dengan BRIN. Karena tadi kayaknya ada beberapa prasyarat ya untuk bisa melakukan kegiatan tersebut. Jadi bukan hanya petaninya tapi usahanya. Nanti kalau ada pertanyaan Bapak bisa tanya dulu. Kemudian yang kedua dari Ibu Siska, Bu Queen Siska, itu tentang VR dan FUMI. Jadi yang satu adalah untuk kegiatan yang sifatnya adalah untuk masyarakat, untuk yang FUMI, tapi yang satunya lagi adalah untuk usaha ya, untuk usaha. Dan beliaunya juga memberikan template-template, saya kira bisa dimanfaatkan. Kalau Bapak-Bapak dan Ibu dari UKM, saya kira akan berguna sekali yang dua tadi dari Bu Siska maupun dari Bu Yulistiana, dari petani, Gampok Tan, tetapi untuk yang ketiga, yang menurut saya ibu-ibu ini pikirannya rumit sekali. Jadi saya kira banyak sekali hal yang disampaikan, terutama untuk masalah radar ya, radar untuk pengukuran kinerja UMKM. Ini mungkin